materi yang banyak gitu supaya di-pack ke mereka tanpa kita tahu hasilnya pada mereka keluar apakah mereka belajar apa enggak. So it's like more lebih pada belajar untuk mereka bisa bagaimana belajar nomor satu, belajar untuk bagaimana mereka bisa menggunakan apa yang mereka pelajari untuk mereka pakai untuk menjawab tantangan mereka di masa depan. Nah itu yang kita percaya. Nah sehubungan dengan itu juga ini World Economic Forum kemarin sempat bikin beberapa usulan untuk beberapa skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Kira-kira skill-skill apa nih yang dibutuhkan sama anak-anak nanti 2025 ya 2 tahun lagi ya. Tapi ini biasanya tidak akan berkembang, tidak akan berubah terlalu banyak. Yang nomor 1 teratas adalah analytical thinking dan inovasi. Dan semuanya nanti kalau dilihat di bawah ya, itu banyak kan berbicara tentang apa istilahnya karakter, terus kemudian cara berpikir. Yang benar-benar skills itu enggak ada sih, tapi nanti kita bareng ya, betul ya. Jadi bagaimana mereka bisa menganalisa, mempunyai kemampuan untuk menganalisa, terus mereka bisa berinovasi. Karena ada banyak hal yang kita butuhkan inovasi hari-hari ini. Terus mereka harus punya kemampuan sebagai pembelajar yang aktif. Jadi bukan lagi bergantung kepada gurunya. Kalau gurunya nyuruh atau mama orang tuanya nyuruh baru mereka belajar, nggak bisa. Harus menjadi active learner. Jadi mereka harus mulai mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Terus kemudian mereka juga harus punya learning strategies. Nah, jadi di sekolah ini sekarang banyak-banyak yang kalau di sekolah di Eropa banyak mereka mengajarkan bagaimana kamu menjadi self-regulated learner. Jadi pembelajar yang bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi mandiri karena punya strategi. Terus kemudian complex problem solving itu jelas sekali. Terus critical thinking, analisis muncul lagi di sana. Creativity, originalitas, inisiatif itu ada di sana. Leadership dan social influence. Jadi mereka harus punya rasa kepemimpinan yang cukup tinggi dan mereka harus punya dampak kepada lingkungan di mana mereka ada. Terus mereka juga harus nggak gaptek, tapi mereka juga bisa menggunakan teknologi. Mereka juga bisa memonitoring dan kemudian mengontrol penggunaan teknologi. Terus mereka bisa mendesain dan memprogram. Terus yang 2 di bawah ini lebih ke arah bagaimana mereka punya karakter. Mereka harus punya resilience, nggak gampang menyerah. Ya nggak kayak anak-anak mungkin kalau sekarang ada istilahnya apa kena mental, ya dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Gitu. Ini, but anyway, it's happen. Makanya dia muncul di sana. This is what they need. Gitu. Dunia lagi butuh ini. Gitu. Nah, kemudian stress tolerance. Bagaimana mereka bisa memanage mereka punya stres supaya nggak gampang kena mental. Terus mereka punya fleksibilitas yang cukup tinggi karena dunia yang terus bergerak dengan luar biasa. Jadi mereka harus siap untuk kapanpun mereka berubah dari satu titik ke titik yang lain dengan cepat dan mereka bisa belajar oleh karena apa yang sudah dicapai di atas mereka. Nah, yang terakhir reasoning, mereka bisa memberikan argumentasi terhadap keputusan mereka. Terus mereka punya ide-ide untuk menyelesaikan semua yang mereka hadapi nantinya. Nah, jadi ini top skill atau skill-skill yang dibutuhkan anak-anak di kurang lebih 2-3 tahun ke depan. Ya, kalau ada orang tulis ini yang anaknya SMA mau ke kuliah, nah ini kurang lebih yang harus ada muncul di anak-anak kita. Kalau nggak ada, berarti kita mesti work on something. Nah, sebelum nanti saya hand over ke Mr. Joko dari Great Wall, dia akan cerita banyak tentang China University, perkembangan dunia pendidikan di China yang saya sendiri luar biasa kaget personally. Ini mesti akan sedikit cerita, sharing tentang pengalaman kita. Kita ini udah 15 years, sudah kurang lebih 15 tahun, 16 tahun ya? 15 tahun as a teacher. Anak-anak murid-murid kita beberapa sudah jadi dokter, ada yang di Australia, ambil S2 dan lain-lain. Dan kita pikir bahwa we know everything, kita sudah tahu semua gitu. Wah, kita keren banget. Kita guru homeschool, nggak takut lah anak kita homeschool lulusan PKBM. Karena udah terbukti kemana-mana gitu kan. Bahkan ada yang unik, 1 tahun dari satu kampus di Surabaya, 1 tahun dia kuliah tapi ijazahnya baru tahun berikutnya dia dapat gitu. So it's proven bahwa anak kita have a good quality gitu. Tapi pada waktu kita sedang siapkan ini, kita berdua siapin anak kita ambil gap year, tahun lalu lulus dari PKBM 2022 ya. Terus ambil gap year, ini hampir setahun, untuk dia mencari kira-kira mau kemana ini dia secara as a person gitu. Nah, sampai dia menemukan apa yang dia mau, nah kita coba cari dong kampus-kampusnya. Nah, ini mesti ini yang bantuin prosesnya itu, bagaimana dia nyari kampus dan lain-lain. Biar mesti cerita sebentar, saya minta waktu 5 menit ya mungkin ya untuk cerita ya.
Oke, sore semuanya. Ya, jadi tadi Mr. Onggo udah cerita dikit ya. Suara saya kurang keras nggak ya? Oke. Oke, thank you Mr. Joko. Jadi sebenarnya waktu itu kan anak kita yang besar itu memang jurusannya dia udah tahu mau ngambil psychology gitu ya. So dia apply ke beberapa uni gitu, ke Korea, terus ke US gitu, dan semuanya memang diterima sih. Terakhir yang paling terakhir masuk itu adalah ke Sampurna University Jakarta yang dual program, not dual program. Jadi University of Arizona yang di Indonesia. Bukan di Indonesia. Iya, jadi dia kerjasamanya sama University of Sampurna Jakarta gitu. Jadi semua udah masuk gitu kan ceritanya, udah masuk, udah clear. Terus memang dari 3 ini anak kami itu dapat beasiswa gitu ceritanya gitu. Ya kan, terus kita nggak pernah tahu sih waktu itu, belum ketemu Mr. Joko gitu ya, walaupun kita itu dulu teman main gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya mau bantuin teman saya yang memang ponaknya itu memang mau sekolah ngambil S2 IT gitu. Waktu itu tanya ke Mr. Onggo, Mr. Onggo kalau IT di mana? Oh kalau IT di China gitu. Ini Mr. Onggo yang ngomong gitu. Akhirnya saya telepon Mr. Joko. And then turns out waktu habis ketemu terus saya dikasih insight macam-macam, ditunjukin uni itu, saya juga kaget banget gitu ya kan, karena nggak pernah ini sama sekali gitu. Waktu itu prepare-nya memang anak kami itu mau ke Jepang gitu, tapi karena nggak jadi ngambil yang desain gitu, karena kita tahu kalau desain lalala itu very very good di Jepang gitu. Ya, akhirnya ketemu sama Mr. Joko, terus kita dikasih insight gini, and then we decide like, okay, we need to share kondisi saat ini ke parents, karena kita juga kepingin bahwa orang tua ini juga ngelihat gitu loh, bahwa dunia ini perubahannya tuh luar biasa banget dengan sangat-sangat cepat, yang kita sendiri tuh kaget-kaget gitu ya, gitu, walaupun kita ini di dunia education, gitu. Makanya kita mutusin, okay, let's just share with all the parents, bukan, kita nggak ada no string attached gitu. Even Mr. Joko ini hari ini membantu kita gitu untuk share gitu ya, so no string attached. Dia hanya kasih insight. Mr. Joko, Mr. Domingos yang dari Jepang itu benar-benar mau kasih insight ke parents, dunia ke depan itu mereka itu bergerak ke arah mana gitu. Karena saya yang benar-benar dampingin ini si Abby ini, mulai dari yang Korean saya yang apply sendiri, yang US juga saya apply sendiri, ke ini juga apply sendiri. Jadi saya tahu gitu kira-kira oh kayak gini gitu. Nah, alangkah baiknya kalau hari ini kita bisa mendapat insight dari yang expert gitu. Ya, makanya itu kita undang Mr. Joko dari China, dan juga nanti sesi kedua itu ada Mr. Dom yang berbicara tentang peluang untuk anak-anak kita melanjutkan studi di Jepang. Karena dua negara ini adalah dua negara yang menurut kami itu di Asia, cukup, bukan cukup ya. Kampus-kampusnya itu rata-rata bagus-bagus gitu loh. Top 100, top 200 gitu. Of course ada Singapura juga ya, Singapura juga ada dan lain-lain. Tapi maksudnya kita dua ini yang kita pilih. Ya nanti mungkin kalau kesempatan berikutnya kita bisa bikin yang lain, kita akan undang mereka. Tetapi dua negara ini yang mewakili apa yang anak-anak mungkin sekarang lagi cari. Jepang jelas in the future ya. Jepang jelas illustration itu luar biasa. Belum lagi robotik. Ini dua-dua negara yang buat saya sih dia head to head lah ya. Head to head yang saya pikir layak untuk disandingkan. Teknologi robotik di China, di Jepang tuh mereka udah well advanced gitu. Terus IT gitu, AI, bahkan terakhir saya sempat baca di Jepang mereka udah bikin AI community. Jadi government-nya mereka sudah mengarahkan untuk anak-anaknya mereka bergerak ke arah sana. China itself jelas work ethic-nya luar biasa. Kenapa saya bilang IT China sudah mulai nyusul catch up compare sama Amerika, karena mereka orang yang banyak. Terus there's a lot of changes gitu. Banyak sekolah Finland juga dibuka di China, banyak banget gitu. Salah satu yang paling banyak sekolah Finland itu adalah di China. So, jadi ini dua akan kita bagikan. Nah, saya akan kasih yang pertama, sesi pertama ke Mr. Joko dari Great Wall.
kurang lebih sekitar 30 menit ya, 35 menit gitu. Terus kemudian kita akan sambung dengan Q&A, ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, selama presentasi, kalau misalnya ada dari parents yang kepingin tanya, tiba-tiba pop up gitu ya, muncul pengen tanya, langsung di chat aja. Ini saya hari ini MC juga berikut ngelamarnya macam-macam, jadi MC juga sebagai moderator, ya, jadi bisa langsung bisa langsung tembak aja di chatnya supaya nanti kita bisa kumpulkan. Nah, nanti setelah presentasi Mr. Joko kita akan ada Q&A. Sama juga nanti kalau di OBKG Jepang, ya. Gitu. Oke. Without further ado, Mr. Joko, I hand it over to you. Want to stop share screen?